Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih ke ayah bunda dan kakak semua yang sudah hadir pada Zoom siang hari ini dalam tema review pemantapan dan tanya jawab ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki. Baik, ayah bunda dan kakak semua, sebelum kita mulai acara Zoom pada siang hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran. Fi barokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya robbal alamin. Baik ayah bunda dan kakak semua, sebelum kita memulai lanjut Zoom-nya, di sini kita ada nasid menuju Baitullah. Sebelumnya kakak semua siapkan tempat duduk yang nyaman, kemudian tangan kanan ditaruh di dada sebelah kiri. Ketika bertabiah, tangan kita keduanya ke depan. Bayangkan kita memegang kain kiswah dan mencium kain kiswah dan kita semua berada di sana. Kemudian kita tangannya menghadap ke atas, kita berdoa. Semoga kita semua dimudahkan dan disegerakan hadir ke Baitullah. Baik, kita mulai. Ayah bunda dan kakak semua, kita nasid menuju Baitullah. Menuju Baitullah, menuju Allah, bersihkan diri, sucikan hati. Arafah Mina, tujuan kita, bersama Armina reka perdana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, ampuni kami atas segala dosa diri dalam perjalanan menuju haji. Berikanlah amal tertinggi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik,
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ayah, bunda, dan kakak semua yang hadir pada hari ini, Allah segerakan, Allah mudahkan kita semua hadir ke Baitullah bersama keluarga tercinta. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, selama 1 jam ke depan, saya Ena dari Kota Bogor akan membersamai ayah, bunda, dan kakak semua. Di sini saya tidak sendiri, kita akan dibersamai oleh seseorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang guru swasta di salah satu pondok pesantren hafalan Quran dan hadis di Kota Jombang, Jawa Timur. Beliau seorang guru swasta yang bergajikan 1, terlilit banyak amanah dan hidupnya gali lubang, tutup lubang, dan penuh dengan permasalahan. Setelah mengenal ilmu DKR, mempraktekkan dengan sungguh-sungguh dan istiqomah, banyak keajaiban dan keberkahan yang beliau dapatkan. Di antaranya, beliau sudah hadir ke Baitullah sebanyak 13 kali bersama keluarga tercinta, dan amanah beliau lunas dengan cara ajaib, dan beliau sudah mendaftar ke Haji Plus bersama pasangan tercinta, dan beliau memiliki toko perlengkapan bayi dan anak yang modalnya lebih dari 2 miliar. Beliau mitra Armina Deli sejak tahun 2018, dan mitra beliau ada ratusan, baik di mancanegara maupun di Nusantara. Beliau adalah konsultan dahsyatnya keajaiban rezeki, wasilah menjalankan bisnis Armina Deli. Total penghasilan beliau lebih dari 200 juta, dan beliau mencapai reward lebih dari 27 juta dan mendapatkan apresiasi tur dalam negeri yaitu Bali, tur luar negeri Singapura dan Malaysia. Dan sepulang dari gerakan Umroh Akbar 1111 jamaah, Allah amanahkan beliau kendaraan CR Pajero Sport terbaru. Baik, ayah, bunda, dan kakak semua, kita simak video profil beliau. Insya Allah, beliau sangat menginspirasi kita semua. Baik, ayah dan kakak semua, kita hadirkan beliau tercinta, ibunda kita tercinta, Eli Junita dari Kota Jombang. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ena. Apa kabar, Bunda? Alhamdulillah, senantiasa semakin sukses, semakin sehat, semakin kaya, dan semakin berkah. Allahu Akbar. Alhamdulillah.
Ya baik Ayah Bunda. Bunda di sini banyak dari peserta yang ingin tahu eh, apa aja yang harus diamalkan terkait ilmu DKF. Di sini banyak pertanyaan dari peserta yang belum sempat terjawab. Mungkin Bunda bisa memberi arahan. Baik, saya persilakan ke Bunda. Oke, terima kasih Kak Ena. Terima kasih kakak-kakak semuanya yang sudah hadir di Zoom pagi hari ini. Alhamdulillah lebih dari 70 yang hadir. Saya yakin yang hadir inilah yang memang Allah gerakkan gitu ya. Yang memang Allah akan takdirkan, akan mendapatkan perubahan dalam kehidupan kakak-kakak semuanya. Dan mudah-mudahan wasilah kita silaturahmi pagi hari ini dan wasilah kita thalabul ilmi pada pagi hari ini, Allah ridho selesaikan masalah-masalah kita dan memberikan solusi yang terbaik untuk permasalahan-permasalahan kita saat ini. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi doa-doa kita juga Allah segera kabulkan, apalagi ini di bulan yang penuh berkah, di bulan Ramadan, ya, kita semuanya dalam keadaan dilipat gandakan semua pahalanya. Mudah-mudahan silaturahmi kita, talabul ilmi kita mendapatkan ridho dari Allah. Baik, saya mulai, kakak, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillah. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih ya Allah. Hari ini Engkau telah pertemukan kami semuanya. Engkau satukan kami dalam Zoom di pagi hari ini. Mudah-mudahan ya Allah, Engkau mudahkan segala urusan kami hari ini. Engkau berikan kelancaran rezeki untuk kami. Berikan rezeki yang banyak, yang halal, thayyib, berkah berlimpah. Engkau bebaskan kami dari segala amanah dan riba ya Allah. Engkau tuntaskan segala masalah-masalah kami ya Allah. Apapun yang menjadi kesulitan semua yang hadir di Zoom pagi hari ini, mudah-mudahan Engkau ridha ya Allah. Engkau berikan solusi terbaik dan Engkau jawab apa yang menjadi doa-doa kami semua yang hadir di Zoom pagi hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik kakak-kakak ya, di pagi hari ini kita niatkan ya kak ya untuk kita sharing di sini santai saja. Kakak tidak seperti di Zoom sebelumnya, tidak usah terlalu tegang ya. Kita lebih bagaimana bisa mendengarkan apa yang menjadi permasalahan kakak, kemudian apa yang saat ini kakak-kakak itu mengalami kebingungan mungkin apa yang menjadi eh, kendala selama mengikuti Zoom. Mungkin ada yang tidak paham ya, baik di ilmu DKR-nya maupun di peluang usaha syariahnya. Boleh ditanyakan kepada kami ya kakak-kakak ya. Jadi santai saja, relax aja. Mungkin hanya 1 jam waktu kita nanti sebelum tidur sudah harus kita akhiri. Eh, Mudah-mudahan dengan kakak-kakak paham ya, dengan paham dengan ilmunya, paham dengan peluang syariahnya, itu semuanya menjadi jawaban atas masalah-masalah kakak saat ini. Ya, dengan paham, nanti pasti kakak akan mempraktekkan ilmu DKR ini dengan sungguh-sungguh, dengan yakin dan istiqomah, maka hasilnya akan menjadi luar biasa. Jadi ya Kak Ena ya, kita langsung aja sesi tanya jawab. Jadi apapun lah boleh ditanyakan. Selama itu masih di lingkup DKR ya Kak ya. Kalau di luar itu saya mungkin kapasitas saya juga kurang memadai. Jadi di sini kami hadir ya mengadakan Zoom ini karena permintaan dari kakak-kakak gitu ya. Mungkin lebih enak kalau kita konsultasinya, sharing-sharingnya melalui Zoom secara langsung. Ya, jadi kami tidak bermaksud menggurui siapapun gitu. Jadi saya juga sebagai alumni, jadi kapasitas saya di sini juga sebagai alumni. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah kami lakukan, kami praktekkan ya, kami dapatkan hasilnya mudah-mudahan juga bisa menjadi inspirasi dan juga memotivasi kakak-kakak semuanya untuk bisa melakukan perubahan kehidupan ya, perubahan kehidupan yang lebih sukses, sehat, kaya dan berkah. Jadi mohon ya kita sama-sama merendahkan hati, kita kosongkan gelas ilmu kita buang segala prasangka negatif kita karena apapun yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Maka baik-baik saja pikiran kita, buang segala prasangka negatif, gitu ya. Jadi silakan mengajukan pertanyaan, Kak Emma mungkin bisa membantu ya. Eh,
Baik, Bunda. Siapa yang bertanya, kemudian namanya siapa, konsultan pendampingnya siapa, nanti bisa sharing-sharing. Dimulai saja Kak Ina. Baik, Bunda. Baik, ayah bunda dan kakak semua, di sini untuk Zoom pada pagi hari ini dikhususkan untuk peserta. Peserta yang sudah mengikuti kajian DKR 123, yang mungkin kakak di sini kan kemarin ada yang ingin bertanya, cuman eh, kesempatannya belum ada. Nah, ini saatnya kakak bertanya. Caranya di bawah Zoom kakak itu ada tulisan reaksi. Kemudian kakak angkat tangan. Nanti akan kita bukakan mic-nya dari sini. Atau kakak juga bisa tulis di kolom komentar, nanti kita bacakan. Jadi terkait kajian DKR 1, 2, 3 maupun terkait bisnisnya. Boleh kakak tanyakan di sini. Ya, kami persilakan karena waktunya hanya 1 jam ya Kak ya. Jadi ini kesempatan kakak untuk bertanya, sharing langsung itu lebih enak gitu. Mungkin kakak kemarin ada pertanyaan tapi belum sempat untuk menanyakan seperti halnya yang apa yang harus diamalkan. Nah, seperti kita Bunda Eli Junita kan alumni di sini dan beliau sudah mencapai eh, apa yang dulu dialaminya sekarang berubah. Dan mungkin di sini kakak bisa sharing, bisa tanya, begitu Kak. Monggo, dipersilakan Kak. Di sini ada Kak Heni. Sebelumnya saya buka dulu, Kak Heni alumni atau baru menyimak? Buka dulu mic-nya Kak. Dibuka dulu mic-nya, suaranya bisa di pojok pojok kanan bawah, pojok kiri bunyikan. Oh ya, Ya, Kak, Kak Heni baru ya. menyimak atau alumni? Kan kemarin sudah mengikuti 1, 2, 3. Ya. Hmm. Mm. Boleh tahu Yang bulan konsultan saya pendampingnya siapa, Kak? saya dari Bandar Mbak Yanti, Oke. Mbak Yanti. Boleh apa yang ingin Kakak tanyakan? Ini Pertanyaan. mengenai saya pertanyaannya saya tentang masalah yang apa? Mengamalkan, mengamalkan apa? Ilmu DKR itu. Masih belum ada ini loh sayangnya, masih belum bisa istiqomah gitu. Jadi minta minta solusinya, minta penyuluhannya biar saya itu mantap di hati gitu, biar istiqomah setiap setiap malamnya gitu. Untuk apa Ya, apa namanya? Mm-mm. Bisa mengamalkan. biar bisa mengamalkan itu. Oh, Jadi ya. mohon panduannya Mm-mm. gitu aja. Baik, pertanyaan bisa Biar biar dijawab. Ya, ya. Bunda Eli di sini mempertanyakan gimana caranya untuk mengamalkan ilmu DKR secara istiqomah. Itu pertanyaan. Monggo Bunda, bisa di. Ya. Maaf Bunda, mic-nya belum dibuka. Berapa lama Kak ini mengikuti kajian DKR? Kalau mengikuti itu tiga apa sebulan yang lalu lah itu mulai mengikuti. Tapi kalau saya tahunya ini sudah 2 tahun yang lalu. Tapi sekedar lewat-lewat aja gitu kan. Ada paman saya yang udah ikut ini. Pernah Hmm. pernah itu apa ngasih saran gitu ke sini. Nah, terus tapi belum belum ngena gitu kan. Hilang gitu aja gitu kan. Nah, bulan-bulan kemarin itu kok kayak inget gitu. Inget kok kayak ada karena permasalahan saya ini kok nggak kunjung selesai gitu kan dari tahun ke tahun begitu nggak selesai-selesai. Nah, jadi saya itu mencoba mencari lagi. Oh kayaknya waktu dulu pernah pernah nemu ilmu DKR gitu kan. Jadi bulan kemarin itu pernah mengikuti saya yang kajian 1, 2, dan 3 itu. Hmm. Jadi intinya sudah Oh, mengikuti 1 bulan, mengikuti kajian yang DKR-nya satu satu bulan. bulan. Ya, satu Ya. bulan. Yang ikut Zoom Hanya itu udah mengikuti satu ilmu bulan. DKR-nya saja ya, belum bergabung di komunitas kami ya Kak. Belum, belum. Kemarin Hmm. itu sempat mau bergabung saya, tapi belum dapat persetujuan.
dari Oke. dari suami, dari keluarga gitu. Belum mendapat persetujuan. Nah, saya pengennya nih memantapkan hati dulu untuk mempelajari ilmu DKR-nya dulu gitu kan. Oke, Mudah-mudahan oke. nanti dengan itunya Saya bantu jawab, dengan nggih. Saya sudah bisa ada tangkap pertanyaan kakak. Saya bantu jawab ya. Jadi intinya begini, ya. Kalau kita ingin berubah, memang hidup kita itu tergantung atau nasib kita itu tergantung siapa teman kita, ya. Maka teman itu sangat mempengaruhi. Kemarin di kelas 1, di kajian ilmu di kelas 1, dikatakan bahwa cara membesarkan wadah rezeki, ya, cara membersihkan, membesarkan wadah rezeki itu tergantung eh, salah satunya adalah siapa teman kita. Makanya dikatakan di sini hijrahlah. Ya, Nabi Nabi Muhammad aja hijrah, gitu ya. Tapi kalau kita mungkin nggak hijrah secara fisik ya, artinya tidak berpindah kemana, tapi kita berpindah pertemanan. Hijrahlah pertemanan. Karena begini, kalau kita masih nyaman di zona kita saat ini untuk bisa melakukan perubahan kehidupan yang sangat besar, itu sulit. Ya, sama kayak saya dulu, mungkin saya ini teman-temannya ya hanya guru-guru aja gitu. Dunia saya hanya dunia rumah, sekolah, rumah, sekolah, rumah, sekolah, nggak ada dunia yang lain. Gitu. Jadi nasib saya selama 19 tahun saya ngajar ya begitu-begitu aja gitu loh. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Untuk bisa umroh aja nggak ada kepikiran sama sekali waktu itu. Ya, jadi tidak terasa nyaman, tapi sebenarnya zona kami tidak nyaman gitu loh. Kami dikejar-kejar amanah gitu ya, kali lubang tutup lubang, sana sini. Ya, akhirnya mungkin ini bagian dari jawaban Allah atas doa-doa saya. Saya sudah capek ya Allah. Saya sudah capek, saya ingin berubah. Saya ingin eh, keluar dari kehidupan saya seperti ini. Mungkin di titik terendah saya, waktu saya mungkin menengadahkan tangan gitu ya, benar-benar meminta petunjuk sama Allah, Allah hadirkan DKR. Gitu. Jadi tidak ada yang kebetulan, karena saya bisa bicara seperti ini karena saya sudah mengalami ya Kak ya. Mungkin kalau kakaknya ini kan masih meraba-raba ya. Kalau saya kan sudah 7 tahun yang lalu mengenal ilmu DKR. Kemudian saya kaitkan dengan apa yang sudah saya dapatkan selama ini, perubahan kehidupan, perubahan apa namanya rezeki semuanya itu benar-benar berubah. Ketika saya memutuskan untuk hijrah, ya. Untuk hijrah ini benar-benar sekali lagi gini, kakak dipertemukan dengan ilmu DKR. Mungkin dulu pernah pernah mungkin tapi nggak ada apa-apa. Tapi kenapa Allah kembalikan lagi di pikiran kakak bahwa saya harus mempelajari ilmu DKR? Itu bukan hal yang kebetulan, ya. Tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang bersifat kebetulan. Tidak ada. Tidak ada yang ini tidak sengaja, tidak ada. Tapi semuanya apa yang terjadi dalam hidup kita ini kan atas izinnya Allah, atas kehendak Allah, skenarionya Allah. Jadi kalau kita bisa merespon itu, bisa menerima itu, bahwa ini adalah datangnya dari Allah, ini adalah bukan bukan hal yang kebetulan, tapi memang Allah benar-benar menghadirkan ini. Ada apa Allah hadirkan ilmu DKR untuk hidup saya? Ya, bisa jadi itulah sebenarnya jawaban Allah atas doa-doa kakak selama ini. Sama seperti saya dulu. Sehingga saya menerima ini dengan positif. Kalau ini datangnya dari Allah, pasti ini yang terbaik untuk saya. Ada apa? Allah nggak mungkin iseng-iseng gitu lah ya. Allah itu nggak mungkin memberikan hal-hal yang bersifat aku iseng-iseng datangkan ini, aku asal-asalan nggak ada. Tapi Allah itu jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk kita melebihi diri kita sendiri. Karena kita ini makhluknya Allah gitu. Allah itu sangat menyayangi kita. Ini bentuk kasih sayangnya Allah sebenarnya mau mengeluarkan kita dari masalah kita gitu loh. Ya. Makanya Allah untuk merubah kehidupan, merubah rezeki, merubah semuanya itu butuh ilmu. Ya. Dan itu semuanya Allah hadirkan lewat ilmu DKR. Ubah dulu diri kita ketika kita ingin mendapatkan perubahan dari Allah. DKR ini adalah ilmu perubahan diri, ilmu membersihkan wadah rezeki kita, ilmu membesarkan wadah rezeki kita, ilmu bagaimana menjadikan diri kita ini dicintai oleh rezeki, menjadikan magnetnya rezeki, menjadikan magnet keberlimpahan, menjadikan magnet apa ya, uang mungkin bisa jadi dari situ. Jadi benar-benar yakinilah gitu ya. Cara yang terbaik untuk bisa hijrah ya harus ada komunitasnya. Kalau saya begitu emang.
Karena kalau misalnya kita gini, kita ini udah wangi, tapi kita ini berada di dekatnya tong sampah, pasti baunya nggak wangi loh. Atau bahkan kita aja nggak mandi, tapi kita ini dekat dengan penjual parfum, wangi kok kita. Jadi hidup kita ini tergantung siapa teman kita. Makanya ketika saya hijrah di komunitas ini, gitu ya, saya memutuskan ada dua pilihan, ada dua versi waktu itu. Kak, ini menjadi gambaran buat kakak mungkin. Saya bersama teman saya sama-sama mengikuti ilmu DKR. Waktu itu kalau dulu di zamannya kami ya 2017 akhir, kami dipertemukan dengan Pak Harun itu dalam kondisi offline, tidak ada online. Sekarang ini baru ada online itu setelah ada COVID. Jadi kami mensiarkan ilmu ini secara online. Dan itu kemudahan. Kami tidak kemana-mana. Saat ini saya pun di rumah aja, itu nggak usah kemana. Kalau kami dulu harus dari satu kota ke kota yang lain mensiarkan ilmu DKR ini, gitu ya. Apa yang terjadi ketika saya bersama dengan teman saya sama-sama mendapatkan ilmu yang sama, tapi respon kami berbeda. Ya, responnya apa? Saya positif, saya menerima. Ya, saya ingin punya guru karena dalam melakukan perubahan hidup, kalau kita melakukan tidak ada yang mendampingi, itu nanti pasti akan salah jalan lagi, gitu. Akhirnya saya tidak mau, saya harus punya guru karena saya sudah tahu bahwa beliau sudah mencetak ribuan orang yang memang berubah kehidupannya, yang asalnya hanya mungkin hanya buruh pabrik, hanya ini, mereka berubah kehidupannya. Nah, kenapa saya tidak bisa, gitu? Nah, akhirnya saya mau dong nyemplung di sini, saya mau jadi murid beliau, saya dibimbing, diarahkan sampai saat ini saya benar-benar mengalami banyak perubahan kehidupan dan keajaiban demi keajaiban dalam kehidupan saya. Karena saya punya guru yang ajaib, saya punya komunitas orang-orang yang kehidupannya ajaib, saya punya guru yang penggerak umroh terbesar di Indonesia. Makanya saya bisa berkali-kali bisa hadir ke Baitullah. Cuma satu aja, hijrahlah kalau ingin benar-benar istiqomah. Karena kita itu dalam kondisi iman itu akan naik turun. Ya, kalau tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang membimbing, ya kita akan terbawa oleh arus hidup kita sendiri. Toh sampai saat ini hidup kita juga masih begini-begini aja, pakai cara kita. Maka mungkin inilah saatnya kita memakai cara orang lain, gitu. Makanya hijrah itulah. Apa yang terjadi pada teman saya yang satunya tadi sama-sama mendapatkan ilmu ini bersama-sama, tapi responnya berbeda. Saya menerima, saya masuk komunitasnya, ya. Kemudian teman saya tidak melakukan itu. Ya ternyata berbeda sekali hasilnya kan. Teman saya satu kali pun belum pernah umroh. Ya, saya sudah 13 kali bersama keluarga saya. Teman saya pun juga belum daftar haji. Kehidupannya begitu-begitu aja. Tidak ada perubahan 6-7 tahun ini. Tapi kehidupan saya bisa berdatang alam ke luar negeri, saya bisa kemana. Itu perubahan itu karena saya mau, Pak. Saya mau berubah, saya keluar dari zona saya hijrah di sini. Bukan berarti saya tidak berteman dengan teman-teman saya. Saya tetap berteman, tapi mereka tidak akan, saya tidak masukkan dalam pengaruh hidup saya. Karena kalau saya tetap mengikuti mereka, hidup saya begitu-begitu aja, maka saya hijrah di sana. Saya hijrah di komunitas ini bersama orang-orang yang terlilit amanah, tidak hanya sekitar puluhan, ratusan, bahkan miliaran. Maka saya pun juga, alhamdulillah, amanah saya juga terlunaskan. Karena saya berkumpul, di situ ada ilmunya, di situ ada energinya, di situ ada doanya, semuanya ada di situ. Nah, cara yang terbaik menurut saya, jawaban saya adalah hijrahlah, Kak. Kalau masalah, oh keluarga saya belum menyetujui, itu adalah tantangan buat kakak. Itu adalah ujian buat kakak. Karena sebalik lagi, kalau kita ingin diubah derajatnya sama Allah, diubah kehidupannya, pasti kita diuji dulu. Tinggal kita bisa melewati itu atau tidak. Apakah semua teman-teman yang di sini juga semuanya diizinkan sama keluarganya? Awalnya tidak. Kenapa tidak? Mereka tidak tahu karena tidak mengikuti ilmunya gitu loh. Jadi jangan salahkan mereka. Mereka hanya ketakutan kalau kita ini akan ditipu, kalau kita ini akan disakiti, kalau kita akan kecewa, kita ini ditipu. Ketakutannya mungkin hanya itu, saking sayangnya mereka sebenarnya. Melarang kita itu bukan karena mereka itu gimana-gimana, enggak. Seandainya, coba posisikan mereka di kita. Seandainya mereka tahu ilmunya, mengikuti kajian dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas seterusnya. Enggak mungkin kok mereka respon negatif seperti itu. Itu karena ketidakfahaman aja. Saya pun memahamkan suami saya itu butuh waktu, Kak, gitu. Jadi saya hanya karena sekali lagi yang bisa membolak-balikkan hati manusia itu adalah Allah. Maka saya minta pertolongannya hanya sama Allah. Ya Allah, lembutkan hati suami saya, bukakan hidayah untuk suami saya, mampukan saya bisa berjalan bersama-sama di ilmu DKR ini. Alhamdulillah. Dan itu memang lama. Itu terserah Allah. Yang penting saya berubah di sini bukan berarti saya menentang
keluarga saya tidak. Bukan berarti saya yang lebih tahu apa yang terbaik untuk keluarga saya. Kalau saya gitu. Mungkin pemikiran suami saya tidak seperti saya karena beliaunya tidak mengikuti kajian seperti saya. Akhirnya pelan-pelan saya berikan YouTube-nya. Coba dilihat kelas 1, kelas 2. Akhirnya juga Allah lembutkan hatinya. Allah berikan hidayah. Dan saat ini Alhamdulillah kami sudah sama-sama saling support menjalankan ilmu DKR ini dan sama-sama menjalankan peluang usahanya. Dan luar biasa Kak, gitu ya. Hidup saya benar-benar berubah. Apa yang menjadi impian saya yang dulu tidak pernah berani bermimpi, semuanya diajarkan di sini, dibersamai. Kalau guru saya bisa ke Baitullah berkali-kali, saya pun bisa berkali-kali. Kalau beliaunya bisa lunas amanah, saya juga bisa lunas amanah. Kalau beliaunya bisa, pokoknya apapun punya kendaraan, saya impikan saya bisa seperti beliau. Dan saya pun juga punya kendaraan seperti beliau. Dan itu memang butuh perjuangan, Kak. Jadi kita nggak akan pernah nyaman di zona yang tidak aman. Ya, jadi kakak harus keluar dari, kalau kakak ingin berubah, kakak harus keluar dari zona nyaman. Nggak bisa. Kalau kakak tetap pada zona kakak saat ini, nggak akan ada perubahan. Maka beranilah untuk hijrah, beranilah untuk berubah, mengambil keputusan besar. Toh ini tidak ada yang bertentangan dengan agama. Komunitas ini komunitas yang positif, gitu ya. Benar-benar menjaga hati, pikiran, sikap, wadah kita dijaga di sini. Makanya saya bersyukur setiap pagi kita bisa membaca Al-Waqiah dengan puluhan orang, bahkan bisa ratusan. Al-Waqiah, Al-Kahfi. Artinya di sini kebaikannya tidak sekedar kebaikan dunia gitu loh. Yang dikejar itu adalah kebaikan akhirat gitu. Dan terus apalagi yang kita perlu ragukan dari komunitas ini? Sudah terbukti. Kalaupun hanya mungkin satu dua orang kita boleh nggak percaya. Tapi kalau udah ribuan, bahkan kami punya gerakan umroh akbar loh, bayangkan. Umroh yang bisa menggerakkan ribuan orang loh setiap tahunnya. Ya, coba cari mungkin komunitas di sana, mungkin komunitas sepeda ontel atau komunitas apalah, ada nggak yang sekiranya bisa apa namanya membuat gerakan sebesar itu, gitu ya. Makanya di sini benar-benar positif, makanya kami hijrah, kami melakukan perubahan, kami ada yang membimbing, kami punya GPS di sini, yaitu guru kami yang senantiasa membersamai kita, senantiasa mengajarkan ilmu-ilmu DKR. Jadi ilmu DKR yang kakak dapatkan di kelas DKR itu belum apa-apa sih kak sebenarnya, itu hanya sebatas apa ya pengantar aja. Kakak itu baru dapat kulitnya, belum dapat isinya sebenarnya. Belum dapat dagingnya gitu loh. Belum ada praktek-praktek yang lebih dahsyat lagi gitu. Nanti kalau bagi kakak-kakak yang memang ingin hijrah, ingin melakukan perubahan yang lebih mendapatkan ilmu DKR lanjutannya, memang harus berada di komunitas kami karena ini yang membedakan mana yang benar-benar ingin berubah, mana yang benar yang tidak, yang hanya sekedar ingin mendapatkan ilmu DKR-nya. Gitu ya. Kalau saya kejar lanjutannya bagaimana sampai mereka bisa berubah seperti itu. Kalau mereka-mereka saja bisa, yakin saya juga bisa kok. Allah hadirkan ini karena Allah ingin mengubah nasib saya. Maka saya harus berubah. Allah tidak akan mengubah nasib kita, Kak, selagi kita tidak melakukan perubahan apa-apa. It- Itu kuncinya, ya. Kak ini mudah-mudahan bisa jelas dengan jawaban saya. Intinya memang harus hijrah, Kak. Boleh sih melakukan, tapi nanti tidak akan ada hasil yang maksimal kalau menurut saya. Karena sudah terbukti di saya dan teman saya juga banyak perbedaannya, mana yang hijrah, mana yang hanya berubah dengan diri sendiri. Gitu ya. Dan kekuatan berjamaah itu luar biasa, Kak. Ya, mungkin kita ini belum baik, tapi ketika kumpul dengan orang-orang baik, insya Allah ketularan baiknya. Mungkin doa kita ini belum diijabah sama Allah, tapi ketika ada satu orang yang diijabah doanya, bisa jadi itu juga akan memberkahi kita. Maka saya bersyukur hidup saya penuh keberuntungan seperti ini bisa jadi karena keberkahan saya ada teman-teman saya yang memang doanya Allah kabulkan sehingga mengena kepada saya. Maka saya mencintai yang namanya berjamaah. Allah sangat mencintai yang berjamaah dibandingkan yang sendiri. Kayak kakak sholat itu loh. Kakak kalau sholat kan dikasih Allah satu derajat kan. Tapi kalau kakak berjamaah, kakak dikasihnya 27 derajat loh. Hanya itu aja perbandingannya. Perbedaannya di situ. Kakak mau hijrah sendiri, monggo. Tapi kalau mau kok di komunitas dengan ribuan orang di sini, monggo. Kalau saya meyakini kekuatan berjamaah. Makanya di sini keberkahannya banyak. Mungkin memang doa-doa kita diijabah wasilah dari kita membantu banyak orang. Itu ya. Itu mungkin Kak Ena bisa yang bisa saya sampaikan untuk Kak Heni ya. Ya, nah, ini bisa diterima Kak ini ya penjelasan dari Bunda Eli. Baik, di sini
Ada Kak Imam. Kak Imam. Imam Matul. Betul, sebentar. Bisa dibuka Kak mic-nya Kak? Bisa dibunyikan? Oh ya, sudah. Oke. Eh, boleh tahu Kak Imam dari mana dan siapa pendampingnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak. Saya dari Karawang, Kak. Asli saya orang Madura. Nah, Eh, benar, saya mah atas bimbingan Kak Zahara dari Bandung, Kak. ya. Pertanyaannya Kak? Saya mah udah mengikuti kajian di DKR Mas selama 4 minggu, empat Mm-mm. minggu, Mm-mm. 4 minggu, Kak. Pertanyaan saya Mas, sekarang mah ini Kak, saya kan benar-benar ingin hijrah gitu. Mm-mm. Cuman sekarang ini kendalanya mas saya mah ingin masuk ke itu apa Armena Delhi kak. Cuman kendalanya saya dari ekonomi sekarang kak sebenarnya gitu. Cuman niat saya semoga Allah mengizinkan di bulan suci ini saya bisa hijrah gitu bisa masuk ke Armena Delhi kak gitu. Iya. Amin. Amin. Ya. Mohon bantu doanya dan bimbingannya gitu buat ke Mm-mm. sini Ada ya kak lagi? ya. Ada lagi Kak pertanyaannya? Gitu. Ya, udah gitu aja Kak. Ya. Mohon bimbingnya dan bantu doanya gitu. Saya mas sebenarnya setiap ada kajian, saya mas selalu ikut Kak, selalu ikut tiap subuh, malam pokoknya saya mas setiap ininya saya mah insya Allah saya mah berusaha saya mah jadi lebih beristiqomah lagi gitu. Baik. Baik. Sebenarnya apa sih soalnya saya di sini tuh yakin ini adalah jalan yang Gusti Allah kasih buat hambanya gitu yang ingin apa niat sebenarnya ingin hijrah gitu kan. Ya. Ah. Baik, pertanyaannya sudah bisa diterima. Mungkin di sini Bunda Eli bisa menyampaikan. Jadi Oke. beliau ingin bergabung tapi terkendala ekonomi. Seperti itu Bunda. Mhm. Mungkin bisa di. Oke. Kondisi kakak sebenarnya sama dengan kondisi saya dulu. Bahkan sama dengan kondisi Abah Harun. Coba kakak kalau melihat video profil beliau ya. Beliaunya itu dalam kondisi terlilit amanah miliaran loh, Kak. Kalau udah miliaran, apakah ada dana gitu? Enggak. Sama kayak saya. Dulu enggak ada dana ya. Saya itu dulu juga enggak ada dana, wong hidup saya juga gali lubang tutup lubang, harus pinjam sana pinjam sini. Tapi ya, yang mungkin membedakan responnya waktu itu saya benar-benar memahami gitu ya bagaimana perjalanan kehidupan Abah Harun gitu ya. Beliaunya terlilit miliaran, tapi beliaunya mampu loh keluar dari situ. Karena pertolongan Allah itu kita nggak tahu gitu loh Kak. Di mana pertolongan Allah untuk kita itu nggak tahu kalau kita selalu menganggap segala sesuatu yang Allah hadirkan itu menjadi negatif gitu. Kita negatif itu pasti kita nggak akan mendapatkan apa-apa. Coba diprasangkai baik, ya. Coba dipikir baik-baik. Bisa jadi apapun yang saat ini memang Allah hadirkan dalam kehidupan kita itu adalah bentuk pertolongan Allah sebenarnya. Nah, tinggal kita ini mau apa tidak. Kalau masalah diuji dengan tidak ada dana, sama. Nah, kalau Pak Harun aja miliaran, kemudian beliaunya bergabung di komunitas ini dulu juga modalnya adalah apa? Hutang. Tapi bukan berarti saya juga mengajarkan hutang. Karena hutang di sini, kalau hutangnya kita pakai untuk merubah nasib kita, dengan kita niatkan bismillah karena Allah, ya Allah, kalaupun ini memang benar-benar jawabanmu atas doa saya selama ini adalah bentuk pertolonganmu, saya terima ya Allah. Saya akan ikhtiar. Kalaupun memang Allah memberikan ujian dengan kita kesulitan dalam keuangan, ya nggak apa-apa itu memang ujian kita. Oh, saya juga mengalami. Saya nggak pegang uang sama sekali. Tapi kenapa mungkin dari Abah Harun, dari saya, dititipkan rasa yakin sama Allah. Ketika kakak pun dititipkan rasa yakin, itu sebenarnya sudah pertanda. Itu adalah pertanda dari Allah bahwa itu adalah jawabannya. Nah, tinggal kita ketika diuji dalam hal keuangan, apakah kita mundur dengan itu? Kalau saya tidak. Gitu. Saya meyakini kan tidak semua orang diberikan hidayah, tidak semua orang diberikan rasa yakin di hatinya. Karena yang bisa memberikan jangan pakai logika dulu, jangan pakai otak.
mengambil keputusan, pakailah hati, pakai rasa. Apa yang ada di hati kita? Hati kita mantap apa tidak? Itu jauh akan lebih baik untuk mengambil keputusan daripada kakak harus menganalisa, saya kan nggak punya uang, bagaimana cara? Itu pakai analisa dan itu nggak akan membawa kita kemana-mana. Abah Harun waktu itu juga dalam kondisi luar biasa, tidak mungkin tidak lagi nol, tapi minus, ya. Tapi beliaunya mau berubah karena bisa jadi gitu ya, bisa jadi itu adalah memang pertolongan Allah gitu loh. Akhirnya apa? Ya ternyata benar. Dari sinilah wasilah Allah menjawab doa-doa beliau gitu loh. Akhirnya dari sinilah beliau terlunas amanahnya, bisa ini, bisa itu, dan lain sebagainya. Itu real. Kenyataan seperti itu. Makanya saya mencontoh. Saya kalau sudah ada bukti seperti ini, dan saya pun meyakini, lah wong saya ini Tuhannya sama kok sama Tuhannya Pak Harun. Saya punya Allah kok, yang maha kaya, maha besar. Dan Allah mendatangkan ini bukan iseng-iseng. Allah mendatangkan ini nggak main-main gitu loh. Bisa jadi ini memang ini pertolongan untuk saya. Dan ternyata apa yang terjadi? Benar, ini memang pertolongan Allah. Apa yang membedakan gitu kakak-kakak yang berubah dengan tidak? Karena hanya berbeda mengambil keputusan, berani apa tidak gitu aja loh. Lah kalau keputusan itu kita ngambilnya pakai ini, yakin nggak maju, yakin nggak akan ngambil keputusan. Kalau pikirannya negatif pasti itu prasangkanya pasti akan kalau begini akan begitu, akan begini, akan begitu. Itu udah nggak akan ada apa-apa dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita pakai hati, iya ya. Kalau ini memang saya terima ya Allah. Saat saya gitu, saya terima ya Allah, Bismillah. Inilah memang yang menjadi jawabanmu atas doa-doa saya selama ini. Saya akan ikhtiarkan. Saya pun pinjem. Saya pinjem bukan untuk makan, saya pinjem bukan untuk gaya hidup, saya pinjem bukan untuk saya foya-foya, saya pinjem untuk mengubah kehidupan saya. Ya Allah, saya tunjukkan sama Allah. Karena kalau kita hanya sekedar gini, saya ingin berubah, kata Allah, mana buktinya? Nah itu hanya omong doang. Kalau ngomong-omong kosong namanya, pingin berubah, pingin ini, tapi nggak ada ikhtiar. Sama aja. Mungkin Allah memberikan kesulitan sama saya di awal saya bergabung. Seandainya saya jadi bisa berpikir saat ini. Coba kalau saya mungkin dulu, waktu awal bergabung, saya sudah dalam kondisi ada keuangan, nyaman semuanya, saya tidak terkendala biaya. Mungkin saat ini, mungkin saya belum sukses seperti saat ini. Karena mungkin saya akan nyaman di dunia saya, di zona saya. Kan saya nggak kesulitan. Jadi saya nggak merasakan sulitnya bagaimana. Ternyata benar ketika saya introspeksi diri, ya Allah ternyata dulu engkau uji saya kesulitan di bagaimana saya mau bergabung, saya harus pinjam. Ternyata itu menjadikan diri saya apa ya, memotivasi diri saya. Kalau kamu di sini nggak sukses, kamu di sini nggak sungguh-sungguh, kamu sendiri yang rugi. Jadi saya mengancam diri saya sendiri. Uang modal aja kamu pinjem kok. Nah, itu saya jadikan kekuatan pada diri saya gitu loh. Lah mungkin kalau saya dulu nyaman, oh saya ada uang, saya ambil paket ini, saya ini. Mungkin saya nggak akan sesukses saat ini kok, Kak. Orang sukses itu dimulai dari kesulitan dulu. Selama ada kesulitan dan kita yakin ada kemudahan di balik itu, sukses kita. Tapi kalau kita hanya yakinnya sulit, 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 ya udah. Kata Allah sesuai dengan prasangkamu. Yakinlah, kata Allah di balik kesulitan. Kita diuji kesulitan apapun, dari biaya, dari apapun. Saya ikhtiar, saya tunjukkan sama Allah, ya Allah saya nggak main-main. Ya Allah saya ini sungguh-sungguh, ya Allah saya sampai saya pinjem loh, ya Allah saya gitu sama Allah. Ridhoi saya, mudahkan saya di sini ya Allah. Saya ingin memenuhi panggilanmu, saya ingin umroh, saya ingin haji, saya ingin mengumrohkan orang tua saya ingin membawa keluarga saya ke Baitullah. Semuanya terwujud, Kak. Saya sudah bisa mengumrohkan orang tua saya bisa mengumrohkan mertua, saya bisa membawa suami, anak, semuanya bisa ke Baitullah. Itu bagi saya adalah rezeki yang luar biasa. Maka saya tidak berpikir, makanya rezeki itu jangan hanya dipikir uang. Ya. Bisa jadi ini pertolongan Allah yang itu tidak semua Allah bisikkan di hati kita. Tidak semua Allah yang titipkan rasa mantap di hati kita. Tidak semua orang dikasih itu. Banyak kok yang menolak. Katakanlah ada 100, mungkin 90-nya itu menolak kan. Karena tidak Allah berikan hidayah. Sekali lagi Allah itu memilih. Kalau kita diberikan rasa yakin itu adalah Allah memilih kita. Allah yang akan mengubah kita. Maka terima itu, respon itu dengan positif. Saya terima ya Allah. Bismillah ya Allah, ridhoi saya. Mudah-mudahan ini juga akan kakak-kakak lakukan, apalagi ini di bulan suci, jadikan ini momentum, kakak bisa berubah, kakak hijrah, bismillah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Mungkin bagi kita tidak mungkin gitu loh. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Makanya keajaiban itu ada selama kita yakin sama Allah.
Ya, silakan. Kakak pakai hati, jangan pakai ini. Kalau pakai ini kalah kita sudah. Karena ini akan terus menganalisa, terus berpikir begini, begitu. Kalau nggak begini, jadi nggak akan ada keputusan, nggak akan berani kakak maju gitu. Ya, Bismillah, diikhtiarkan. Karena Allah memberi kesulitan itu bukan Allah itu apa membuat kita sulit gitu. Enggak, sebenarnya itu memang jalannya memang harus begitu. Bisa jadi memang kakak biar kakak semangat gitu loh. Kakak biar kakak ini nggak main-main gitu loh. Jadi akan apa namanya mengancam diri sendiri. Kalau kamu nggak sukses, kamu yang rugi. Kalau saya dulu gitu, maka sayangnya sungguh-sungguh manjat wajada di sini. Siapa yang sungguh-sungguh dia yang berhasil. Bukan siapa yang lebih dulu, bukan siapa yang sudah paling pintar, enggak ada di sini. Tapi yang paling sungguh-sungguh. Gitu ya. Mungkin bisa membantu Kak Ima karena kisah saya, kisah Abah Haru juga semuanya berawal dari kami tidak ada uang Kak sama. Tapi kami berjuang, kami ikhtiar. Karena kami meyakini inilah kesempatan, inilah Allah kasih jalan untuk saya untuk berubah. Apalagi kayak diberikan komunitas orang-orang yang luar biasa. Ya, komunitasnya sudah luar biasa. Nggak hanya bicara masalah dunia, Kak. Dunia itu akan kita dapatkan ketika kita sudah mengejar akhirat. Kejar akhirat, dunia dapat. Itu kuncinya. Ya, tapi kalau kita ngejar dunia, akhirat pun nggak dapat. Itu yang diajarkan oleh owner kami, itu yang diajarkan bahwa kita di sini adalah menjadi khairunas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia di hadapan Allah bukan yang ahli zikir, bukan yang ahli sholat, bukan yang ahli puasa, tapi yang paling bermanfaat di antara manusia yang lainnya. Bermanfaat bagi banyak orang. Dan disinilah wadah kita untuk bisa mensiarkan kebaikan. Di komunitas ini kita diajarkan mensiarkan ilmu DKR, mensiarkan kebaikan, mensiarkan baitullah, gitu ya. Mengajak orang sebanyak-banyak ke baitullah, mensiarkan ekonomi umat, ada peluang usaha syariah. Saat ini orang mencari usaha itu yang syariah, Kak. Karena kalau udah syariah, berkahnya nggak hanya di dunia, tapi di akhirat. Dan itu akan memberkahi. Maka akan Masya Allah, saya itu kadang-kadang Masya Allah, saya itu benar-benar beruntung. Beruntung sekali saya dipertemukan dengan komunitas ini. Karena dari sinilah hidup saya berawal mengalami perubahan. Saya dimudahkan Allah. Karena semua ada ilmunya ternyata. Untuk bisa lunas amanah aja itu bisa dihitung kok. Kakak mau lunas amanahnya kapan, berapa sedekah yang kita keluarkan, itu bahkan di sini diajarkan. Makanya kami cepat mencapai impian. Saya pengen ke Baitullah dalam waktu sekian juga dibedahkan nanti di sini. Makanya di sini tidak ada yang tidak mungkin. Karena kita sudah berkumpul dengan orang-orang yang ajaib, punya guru yang ajaib, punya teman-teman yang ajaib, maka yakin hidup kita juga penuh dengan keajaiban. Rezekimu, nasibmu tergantung siapa temanmu. Silahkan, ya. Kalau kakak memang ingin mengalami perubahan kehidupan, ingin mengalami keajaiban, ya hijrah dengan orang-orang yang seperti itu. Ya, kalau kakak masih nyaman di dunia kakak saat ini, ya akan seperti itu seterusnya. Ya, kita aja. Ya ibaratnya gini, kakak sudah minta sama Allah, berdoa ini bla 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 gitu ya. Tapi ketika Allah hadirkan solusi ini loh jawaban atas doamu selama ini, terus kita tolak. Kamu jadi bingung gitu loh. Kamu ini mintanya ini, tak kasih ini, kok kamu malah nggak nerima? Kan ya ya udah terserah kamu kan gitu. Ya, jadi Bismillah aja, mudah-mudahan ini menjadi jalan terbaik untuk kakak. Kenapa kami yakin gitu? Ya karena kami sudah mengalami gitu loh kak. Makanya saya ini kami ini tidak mau kami aja yang merasakan perubahan gitu loh. Harus lebih banyak lagi orang-orang melakukan perubahan gitu loh. Jangan nyaman di dunia saat ini kalau kakak ingin melakukan perubahan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum selama kaum itu tidak mau melakukan perubahan pada dirinya sendiri. Jadi kakak jangan menunggu Allah mengubah kehidupan kakak loh. Selama kakak juga nggak mau melakukan perubahan, nggak melakukan hijrah apa-apa. Ya, jadi kakak dulu yang berubah. Nanti Allah yang akan menyempurnakan, Allah yang akan mengubah nasib kita. Ya, oke. Lanjut yang lain, Kak Ena. Ini ada Baik, Kak ini 186845 angkat tangan begini. Kak Ima bisa diterima ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini Yang Kak 186 coba ada laki-laki. Kak Saya Jajang. punya kok perempuan aja, pengen yang laki-laki deh. Silakan buka mic-nya Kak Jajang. Oh ini Kak Jajang. Ya, Ya, namanya sih namanya Angka. bunyikan dulu Kak mic-nya Kak.
Di pojok kiri bawah, Kak, dekatnya kamera itu ada. Ya, Ditekan aja. Sudah? Oke, sudah, Kak? silakan Kak Jaja. Pertanyaannya yang tadi disampaikan di chat langsung aja disampaikan di sini, monggo. Mungkin tadi saya udah ngecat. Yang pertama memperkenalkan Suaranya kecil, Kak. Suaranya belum ada, didekatin aja. Iya, heeh. memperkenalkan saya Jajang dari Ciamis, Jawa Barat. Baru kenal ilmu DKR yaitu 11 hari, 2 hari sebelum tanggal 1 puasa. Mungkin saya baru kenal atas dari Pak Aidil. Mungkin yang saya pertanyakan yang pertama, jujur saya itu pelupa. Mungkin saya sedang belajar mengamalkan ilmu DKR, tapi yang sering lupa yaitu DKR yang satu yaitu terapi syukur. Mungkin saya ingat-ingat waktu saya sudah melaksanakan sholat malam. Itu. Kebetulan, alhamdulillah saya sedang belajar. Nah, jadi bolehkah manakala sudah melaksanakan sholat bas, ingat saya baru melaksanakan terapi syukur. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ke depannya bagaimana cara supaya saya bisa mengikuti kajian ini. Mungkin itu hanya 2 pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda, bisa langsung dijawab saja. Oke, untuk yang pertama, nggak masalah sebenarnya, nggak berdosa juga kalau kakak melakukan terapi itu tidak setelah bangun tidur gitu ya. Karena memang perubahan itu memang butuh apa ya, butuh kekuatan gitu ya. Karena kita ini keluar dari zona nyaman kita. Ya, namanya hijrah, namanya berubah. Ya, nggak apa-apa. Mau dilakukan setelah sholat tahajud juga nggak apa-apa. Setelah subuh juga nggak apa-apa. Seingatnya. Tapi memang lebih baik diusahakan ibaratnya melek matanya kita itu sudah mencari Allah dulu, kata guru kita. Jadi sambil ini tubuh kita pun juga kalau langsung bangun tidur langsung ke kamar mandi itu kan juga akan kaget sebenarnya jantung ini. Maka pelan-pelan kita buka dengan buka mata, ya baca doa bangun tidur, kemudian eh, terapi syukur, berbisik sama Allah, gitu ya, ucapkan terima kasih bahwa masih diberikan kesempatan untuk hidup, masih bisa bertobat, masih bisa menggerakkan mata, kaki, tangan, dan lain sebagainya, bisa melihat istri, anak, itu adalah rezeki, maka syukuri gitu loh. Makanya mensyukuri hal yang ada dulu, maka hal-hal yang tidak ada akan Allah adakan. Gitu. Nah, kita ini kan kebalikannya. Kita baru bersyukur kalau kita sudah ada gitu loh. Itu yang menyebabkan kenapa hidup kita serasa makin sulit, makin sulit, makin sulit. Bisa jadi itu adalah ingat bahwa Allah mengatakan bahwa siapa yang bersyukur akan aku tambah nikmatku gitu. Tapi ketika kamu kufur, kamu tidak mampu bersyukur atas apapun yang aku berikan, azabku pedih loh. Nah, azab ini jangan diibaratkan bahwa azab itu sebuah siksaan yang penyakit atau apa, bukan. Bisa jadi masalah demi masalah kita ini loh yang ada dalam hidup kita ini, entah amanah, entah apa, dan yang lainnya. Itu karena ketidakmampuan kita untuk mensyukuri nikmat Allah sebenarnya. Makanya kita di sini diingatkan, yuk bersyukur, yuk bersyukur. Justru kita makalah ada yang namanya ilmu losa. Ilmu losa itu bahkan menarik apapun, mau mempunyai impian apapun, ya saya juga baru tahu ilmu itu di sini, di komunitas ini. Ternyata apa yang kita impikan, apa yang ada di pikiran kita, kita bisa tarik menjadi kenyataan dengan energi syukur. Gitu. Nah ini yang luar biasa. Losa ini tidak diajarkan di ilmu DKR. Diajarkan bagi teman-teman yang memang sudah bergabung di komunitas kami. Makanya kami menarik energi, katakanlah saya ingin umroh, saya bayangkan, saya impikan, saya berterima kasih dulu sama Allah sebelum itu terjadi. Maka berterima kasih itu diucapkan sebelum terjadi, bukan setelah terjadi. Ibaratnya begini, kalau kita misalnya nih, Kak Jajang ngasih saya barang lah, gitu. Saya pasti mengucapkan apa ke Kak Jajang? Kak Jajang makasih ya. Kak Jajangnya jawabnya apa? Sama-sama. Sama-sama, itu manusia. Tapi kalau Allah, ya Allah terima kasih ya Allah hari ini masih bisa bertobat, masih bisa bernafas tanpa selang, bisa bernafas tanpa tabung oksigen.
Kita mensyukuri nikmat sehat kita. Allah jaga kesehatan kita. Allah jaga karena kita bersyukur gitu. Ya Allah, terima kasih ya Allah, hari ini kok hamba mendapatkan rezeki yang banyak. Hari ini lancar, semua urusan saya juga lancar ya Allah. Sampaikan dulu sama Allah. Nanti Allah yang Masya Allah. Ketika kamu aja belum tak kasih, kamu sudah bersyukur, kamu sudah berterima kasih. Kamu minta apa lagi, kata Allah. Bayangkan. Itulah bedanya manusia sama Allah. Ya. Maka kalau ada masalah, misalnya kita punya amanah, ya Allah terima kasih ya Allah, Engkau sudah lunaskan amanah saya. Kita membayangkan seolah-olah amanah itu sudah lunas. Itu namanya losa. Allah sangat mencintai hambanya benar-benar mengucapkan syukur. Tak tambah, minta apa lagi? Minta apa lagi? Nanti Allah yang hadirkan keajaiban itu. Itu luar biasanya. Ya. Terus kemudian apa yang kedua tadi? Yang kedua, mungkin untuk selanjutnya supaya bisa mengikuti kajian DKR, mengikuti Hanya mengikuti kajian DKR-nya. dan yang lainnya mungkin ke depannya. Mungkin Kalau gini, kalau di DKR, kakak-kakak gini ya, kakak-kakak mau ikut 10 kali DKR, mau 100 kali DKR, ya ilmunya ya kelas 1 ya itu, tentang takaran rezeki, kelas 2 kecerdasan keuangan, kelas 3 tentang dikejar rezeki tanpa batas, kelas 4 mungkin nanti ada dikejar 1 juta per bulan. Nah, itu ya wis itu aja, makanya saya bilang itu hanya ilmu dasar. Nah, kalau kakak ingin ilmu lanjutan, ya gabung di komunitas kami tuh. Kan gitu aja. Ya, itu aja sebenarnya. Jadi, makanya jangan banyak mikir. Kata Pak Harun tuh bener loh, kata Pak Harun tuh. Orang yang banyak mikir, rezekinya tuh sedikit karena membatasi kuasa Allah. Seolah-olah dengan logikanya dia udah benar. Padahal Allah itu, keajaiban rezeki itu akan datang dan bahkan itu namanya ajaib kan berarti di luar nalar kan? Di luar logika tuh. Lah kita ini suka melogika itu, makanya rezekinya dikit. Wong rezeki kok di logika. Allah itu maha kaya, Allah maha besar. Tinggal kita ini bagaimana memantaskan diri sama Allah. Dengan ilmu DKR ini praktekkan istiqomah. Butuh waktu loh Kak, butuh. Nggak hanya bisa seminggu, 2 minggu, tiba-tiba Kak berharap, mana aku nggak dapat keajaiban. Hello, ibaratnya kita itu punya kondisi penyakit berbeda-beda gitu Kak. Ya, kondisi satu orang dengan orang lain nggak sama loh. Gitu ya. Mungkin eh, tingkat ininya ibaratnya, tingkat syukurnya, keparahan masalahnya ibaratnya. Sama-sama ke dokter didiagnosa. Yang ini cuma pusing gitu ya. Yang satunya udah stroke. Berharap hasilnya sama di waktu yang sama. Ya nggak bisa, no, sembuhnya sama. Kan ya butuh proses beda-beda. Ya makanya keajaiban itu jangan dipertanyakan kata guru kita. Terus praktekkan, pantaskan diri, yakin sama Allah, ya benar-benar tancapkan keyakinan kita hanya sama Allah aja. Makanya di sini sampai saya tuh kemarin juga heran kayaknya. Ada loh peserta di KR. Ini ilmunya ini bukan ilmu gaib ini. Ini apakah ilmunya bertentangan dengan agama? Masya Allah. Ya sudah responnya udah negatif dulu. Tapi begitu udah masuk, dia tahu bahwa kita di sini ini memperbaiki hubungan sama Allah loh. Memperbaiki hubungan sama manusia loh. Memperbaiki hubungan sama alam loh. Kita ini dipositifkan semua biar energinya positif dan menarik hal-hal yang positif gitu loh. Rezeki itu sekali lagi akan mengejar orang-orang yang sudah bersih hatinya, sudah bersih wadah rezekinya, sudah bersih pikirannya, sudah bersih sikapnya yang terbaik. Itulah yang akan dikejar-kejar rezeki. Ya, rezeki itu makanya kakak mau tinggal pilih mana loh, mau mengejar rezeki yang ada hanya capek, nggak dapat apa-apa, atau mau diubah dikejar-kejar sama rezeki yang terkiwir-kiwir sama kita. Karena kita berubah. Allah yang mendatangkan keajaiban itu. Maka jangan dipertanyakan, mana aku sudah berubah, aku sudah ngamalkan ilmu DKR, sudah terapi. Nggak ada tuh perubahannya, kata Allah. Ya sudah, kamu kan ngomongnya seperti itu. Ya nggak akan ada keajaiban untuk kamu. Hati-hati dengan ucapan kita. Ini adalah doa. Ya, ucapan kita itu doa. Maka sekarang diganti dengan yang positif. Terus dipositifkan, ya hatinya dijaga, dibersihkan dengan terapi maaf, terapi ikhlas, pikirannya dipositifkan, prasangka negatif dibuang Kak. Ya itulah yang bikin hidup kita berubah. Tapi kalau kita masih negatif, masih prasangkanya ya itu tadi negatif terus ya nggak kemana-mana gitu. Ya kalau kakak tadi memang kalau ingin lanjutannya ya bergabung aja, Bismillah Kak. Toh di sini nggak ada ruginya gitu loh. Kita hitung-hitungan aja ya misalnya ya.
Kita pakai logika lah sekarang untuk karena masalah bisnis atau masalah komunitas ya. Kakak itu di sini daftar, kakak dapat produk loh itu. Ya, kakak dapat produk, produk itu bisa kakak sedekahkan untuk orang tua. Niatkan sedekah. Ketika kakak punya usaha diawali dengan sedekah, yakin itu akan memberkahi kita. Ya, niatkan untuk keluarga kita, untuk istri kita, untuk anak kita. Saya dulu gitu nggak mikir oh itu uang berapa berapa. Uang ini memang harus saya jalani. Inilah mungkin ini memang waktunya saya hijrah, saya harus berubah. Nggak ada ilmu Allah yang nggak bisa dipelajari. Itu yang ada dalam mindset saya. Saya buang Kak pikir ilmu-ilmu keguruan saya selama saya S1 itu saya buang nggak kepake di sini ternyata. Saya hanya butuh merendahkan hati. Saya hanya mengosongkan gelas ilmu. Kalau gelas ilmu saya masih penuh, mau diisi guru saya ilmu apapun ini akan tumpah, ya. Makanya saya kosongkan, saya hanya menerima. Siap, iya Barun, saya lakukan. Saya nggak mikir, nggak, saya nggak ini nggak sesuai dengan saya nggak. Saya nggak pilih-pilih. Ilmu apapun saya iyakan. Saya sudah nggak pakai otak saya ibaratnya. Saya hanya pingin hidup saya berubah kayak Pak Harun. Saya pakai otaknya Pak Harun lah, gitu. Makanya saya bisa jadi seperti ini, gitu. Karena saya nggak banyak mikir. Karena saya menganggap ini pertolongan Allah. Sehingga respon saya positif. Hidup saya akhirnya ya positif, gitu loh. Ya, itu Kak Jajang nanti bisa hubungi konsultan. Kami siap membantu kakak-kakak yang benar-benar ingin hijrah, kakak-kakak yang ingin berubah. Yakinilah gini, kakak jangan ketakutan dengan yang namanya usaha atau bisnis, ya. Karena Rasulullah itu juga pebisnis. Siti Khadijah itu adalah pebisnis. Semua orang-orang kaya di dunia ini adalah semuanya pebisnis. Jadi tidak ada, jangan alergi. Apalagi kita karyawan, employee. Kita ada loh masa pensiunnya, kita ada loh masa nggak sehatnya. Terus kita mau apa kalau kita nggak punya usaha? Sekali lagi Rasulullah bukan employee. Rasulullah bukan karyawan. Nah, kalau kita masih karyawan, berarti kita belum sunah Rasul, no? Ya. Makanya kita di sini sambil bersiar kebaikan, sambil berdagang, sambil kita uh, punya tujuan ke Baitullah. Itu makanya luar biasanya di sini. Saya mendahulukan Allah sehingga Allah menyelesaikan masalah dunia saya. Kejar akhirat kita. Dunia kita akan dibereskan sama Allah. Maka penuhi panggilan Allah, segera ke Baitullah karena itu panggilan Allah. Maka nasib kita, hidup kita, masalah dunia kita dikelarkan sama Allah. Itu sih sebenarnya. Makanya kakak sudah berada di komunitas yang tepat, berada di lingkungan orang-orang yang tepat, tinggal kakak itu mau hijrah, mau nyemplung apa enggak. Allah sudah kasih jalan, sudah kasih solusi, tinggal kakak terima atau kakak tolak. Itu aja sebenarnya. Beranikan diri, memaksa diri keluar dari zona nyaman. Bisa jadi memang inilah pertolongan Allah atas masalah kakak selama ini. Rezeki itu jangan dipikirkan gini, di bisnis, aduh bisnis, aku nggak punya ilmunya, aduh sulit, nah sekarang semuanya online, ya kan? Dan jangan dipikir bahwa rezeki itu hanya di satu pintu, rezeki itu banyak pintunya. Mau Allah datangkan rezeki dari pintu manapun, terserah Allah. Bisa dari pintu istighfar, bisa pintu selawat, bisa dari pintu yang tidak disangka-sangka, bisa dari pintu karena ikhtiarnya kita. Kadang-kadang kita ikhtiar di sini, hasilnya di sini. Sama kayak Siti Hajar itu. Sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, Bukit Sofa tujuh, memang sudah tahu, sudah yakin tidak ada air di situ. Tapi kenapa beliaunya yakin? Karena beliau ingin dilihat sama Allah gitu loh. Ingin dilihat ikhtiarnya sama Allah. Saya ikhtiar, ya saya padahal sudah tahu di sini nggak ada air. Apa yang Allah kasih? Ada zam-zam. Ada air itu muncul dari kakinya Ismail, Nabi Ismail, bayangkan. Kita mungkin ikhtiar di Armina Daily. Kita ikhtiar berubah di komunitas ini. Allah datangkan rezeki dari mana? Terserah Allah. Tapi kalau jalan ini memang jalan yang diridhoi sama Allah, jalan ini yang memang Allah memang eh, berikan yang terbaik untuk kakak, kemudian kakak terima, ya terserah Allah mau Allah kasih rezeki dari mana aja. Gitu loh Kak. Apalagi Allah sudah menitipkan rezeki di peluang usaha syariah Armina Daily ini. Saya berikan bocorannya Kak. Ya, tahun ini memberikan eh, rezeki, potensi rezeki bisa mencapai 4,5 miliar. Silakan kakak cari di peluang usaha yang lain, yang syariah tentunya, yang bisa memberikan potensi rezeki sebesar 4,5 miliar. Belum ada. Itu rezeki dari Allah, ibaratnya Allah ngasih rezeki. Mau ambil apa enggak, kan gitu loh. Nah kalau saya ya tak ambil, ikhtiar saya. Gitu loh Kak. Jadi kalau kita hanya omong aja masalah ilmu DKR saya praktekkan ini, ya itu namanya omong kosong aja. Lah kakak nggak ada ikhtiarnya. Makanya jadikan Armina Daily ini
Sekali lagi, saya yakin Kak Jajang juga nggak pernah kan berdoa sama Allah, ya Allah, pertemukan saya dengan ilmu DKR, dengan Pak Harun, dengan Pak Aidil, dengan Pak Komunitas DKR, dengan Armina Daily, Armina Reka. Enggak. Tapi kenapa coba kakak pikir Allah hadirkan semua ini ke dalam kehidupan kakak? Allah yang menghadirkan gitu loh. Berarti kan Allah tahu yang terbaik untuk kakak gitu loh. Lah tinggal ini kakak terima atau kakak tolak. Kadang-kadang kita itu pakai ini loh marah, apa ya, ibaratnya pakai ini loh, yang jadikan kita nggak kemana-mana, coba pakai hati. Ya Allah, kenapa ya Allah, Engkau hadirkan semua ini dalam hidup saya. Apakah ini jawaban atas doa saya selama ini ya Allah? Apakah ini pertolongan untuk saya ya Allah? Nanti akan dapat jawabannya. Kalau ragu, salat istikharah aja lah. Pasti Allah kasih petunjuk nanti. Gitu loh Kak. Ya, mudah-mudahan di bulan Ramadan semuanya mendapatkan petunjuk, mendapatkan keberlimpahan dari Allah, benar-benar diridhai Allah. Langkah kita untuk mengubah hidup kita, mengubah nasib kita, bisa memuliakan keluarga, bisa memuliakan orang tua. Punyalah impian yang besar. Jangan hanya fokus pada masalah. Banyak yang masih fokus pada masalah. Nggak fokus pada solusi. Allah sudah hadirkan solusi, tapi ditolak gitu loh. Ini yang bikin hidup kita nggak kemana-mana. Kalau kita punya impian besar, kita meyakini bahwa Allah maha besar gitu loh. Nah, kalau kita nggak punya impian, berani bermimpi aja nggak berani, kita sama aja sebenarnya itu sudah mengecilkan kuasa Allah. Kita sudah nggak menganggap Allah ada. Dan Allah maha kaya, Allah maha besar, Allah maha segala-galanya. Maka di sini nanti di komunitas ini, ketika kakak hijrah, kakak itu akan dinaikkan tingkat keyakinannya. Mungkin saat ini level keyakinannya berbeda dengan keyakinan saya. Ya kan? Karena saya sudah dinaikkan sekian tahun sama guru saya keyakinannya. Mungkin level saya dengan guru saya juga belum. Makanya saya dalam rangka menyamakan frekuensi saya sama guru saya. Sehingga saya bisa mencapai apa yang beliau capai sebenarnya. Nah kakak juga bisa seperti kami ketika ini nanti juga dinaikkan keyakinannya. Gitu loh. Samakan frekuensinya. Gitu. Nanti ketika kita sudah sama, ya nanti nasibnya sama, rezekinya sama kan. Gitu. Oke, ada lagi mungkin mudah-mudahan bisa terjawab ya Kak Jajang ya. Boleh, ini masih banyak pertanyaan, tapi sekarang sudah mendekati jam 12, ini 11.36 atas. Masya Allah, nggak terasa ya. Ini kayak satu lagi kayaknya Kak Satu Erawati dari lagi. tadi ini ya. Boleh. Satu lagi lah, nggak apa-apa. Boleh, boleh. Baik, Kak Erawati, bisa dibuka mic-nya dan Kak Erawati dari mana, siapa pendampingnya? Silakan. Ya, nama saya Irawati dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Ya. Alhamdulillah saya sudah bergabung di DKR selama sekitar 2 minggu Ya. dengan konsultannya Ibu Zahara Hartati. Ya, boleh pertanyaan. Alhamdulillah saya sudah melakukan terapi yang 3 terapi bangun tidur, sebelum tidur, dan terapi syukur. Alhamdulillah saya mempelajari ini, melakukan terapi ini, alhamdulillah saya mendapatkan suatu ketenangan saya yang tadinya perasaan kacau, galau. Akhirnya saya setelah melakukan ini, alhamdulillah saya mendapatkan ketenangan. Hanya saja saya belum mendapatkan keajaiban dari rezeki dari Allah. Mungkin cara saya melakukannya belum begitu maksimal. Makanya saya minta bagaimana caranya, saya minta petunjuk dari kakak-kakak bagaimana caranya. Juga yang saya pelajari bisa mendapatkan yang lebih baik. Baik, pertanyaannya bisa diterima. Jadi maksudnya kakak sudah melakukan terapi semuanya, tapi sudah merasa tenang, tapi kakak di sini merasa belum dapat keajaiban seperti itu. Baik, Ya. benar. Untuk pertanyaannya. Ya. Mungkin sebenarnya juga sudah terjawab ya tadi Kak Ena ya, atau mungkin kakaknya juga baru masuk gitu. Ya, namanya keajaiban jangan ditunggu. Dan bisa jadi memang kondisi kita berbeda gitu loh. Yang lain mungkin sudah, dan jangan berpikir bahwa keajaiban rezeki itu hanya uang. Sekali lagi itu salah. Kakak dikasihkan nikmat sehat, masih bisa hidup sampai saat ini adalah rezeki gitu loh. Keluarganya bahagia, kok semua urusan dilancarkan, itu juga rezeki. Maka jangan fokus sama hasil itu uang. Tadi juga Ya punya ketenangan. anak, bisa bayar dan lain sebagainya. Gimana Kak Ena?
Tadi ketenangan juga kakak setelah melakukan Itu terapi. adalah rezeki, itu pertanda. Lah kalau sudah tenang, sudah bahagia, itu penarik rezeki gitu loh. Rezeki itu mau datang pada hati orang-orang yang sudah tenang, hatinya bahagia. Nah itu rezeki lah, ini tunggu aja, tinggal kakak mau istiqomah apa enggak mempertahankan ini. Semuanya butuh waktu, butuh proses. Kapan itu terserah Allah. Kan itu wilayah Allah. Kenapa kita pertanyakan gitu? Nah ini yang kadang-kadang manusia itu nggak sabar. Ini nggak banyak orang itu mau bersabar. Terserah Allah. Ya mau Allah kapan datangkan rezeki itu. Mungkin harap yang kakak bayangkan dengan yang Allah kasih itu kadang-kadang tidak selalu sama loh. Kadang-kadang apa yang menurut kakak gak baik, tapi menurut Allah belum tentu baik. Ya, kakak berpikirnya harus begini, tapi Allah dengan cara Allah yang lain. Kadang-kadang nggak sama cara Allah menjawab doa kita itu gitu loh. Nah, itu yang kakak harus perlu pahami. Jadi jangan menuntut Allah selalu sama dengan kita. Enggak. Belum tentu apa yang menurut kakak baik, tapi menurut Allah nggak baik. Maka Allah nggak ngasih itu. Atau bahkan belum tentu bagi kakak itu nggak baik. Menurut kakak kayaknya nggak baik, tapi menurut Allah itu baik. Bisa jadi itu yang terbaik buat kakak. Mungkin saat ini Allah belum kabulkan karena memang belum waktunya yang terbaik untuk kakak. Tapi tunggu, ketika kakak terus memantaskan diri, kakak terus berubah, kakak terus praktekkan, kakak istiqomah, ada karomah nanti yang Allah hadirkan untuk kakak. Ada pertolongan. Maka jangan dipertanyakan. Itu wilayah Allah, Kak. Wilayah kita manusia, itu ikhtiar. Jadi hasilnya sudah pasrah sama Allah, tawakal sama Allah. Jangan memasuki wilayah Allah. Mempertanyakan kapan saya keajaibannya datang. Nggak. Jangan, itu ibaratnya musuhnya keajaiban itu. Makanya kalau kakak ingin mendapatkan keajaiban, jangan dilawan dengan kemudian kakak bertanya, mana keajaiban untuk saya? Kapan keajaiban datang untuk saya? Jangan. Itu wilayah Allah. Itu menjadi musuhnya. Bahkan tidak akan pernah akan terjadi keajaiban kalau kakak masih berpikir seperti itu. Ya, maka teruslah ikhtiar. Maka tugas kita kalau ingin ibaratnya mendapatkan duit, lakukan duit juga. Gitu. Ilmu duit. Doanya dulu dikencengin. Ya, doa dulu dikencengin. Kemudian baru kakak ikhtiar. Entah ikhtiarnya dari mana. Yang kakak mampu ikhtiar dari mana, lakukan. Ikhtiar itu banyak. Ya. Kemudian kakak lakukan percepatannya dengan infak atau sedekah. Sedekah itu membeli kesulitan, sedekah itu menguasai semuanya. Maka ketika kakak ingin dipercepat hajatnya, ingin dipercepat permasalahan diselesaikan sama Allah, bantu dengan sedekah. Dipercepat dengan sedekah. Dan yang terakhir adalah dengan tawakal. Sudah, tawakal itu bisa di awal, bisa di akhir. Biar kita nggak kecewa, ya. Karena kecewa itu berarti kita masih berharapnya terlalu lebih. Biarkan Allah eh, memberikan yang terbaik untuk kita. Karena Allah jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk kita daripada diri kita sendiri, kan. Jadi mulai sekarang ditanamkan begini kakak-kakak, ya. Jangan selalu berpikiran bahwa yang menurut kita baik itu pasti baik menurut Allah. Tidak. Atau sebaliknya, apa yang buruk buat kita, menurut kita nggak bagus, nggak baik, tapi itu baik menurut Allah, ya nggak apa-apa. Hidup kita enak manut sama Allah aja, ya. Jangan apa namanya menentang gitu. Oke, ada lagi mungkin dari pertanyaan yang ada di kolom komentar, Kak Ena? Ada Bunda ini terkait apa bisnisnya, bagaimana menjalankan bisnisnya, seperti itu Bunda. Terus alur bisnisnya seperti apa? Ini terkait bisnis. Terus di sini ada hijrah. Hijrah tadi, hijrah di sini masuknya bisnisnya seperti itu. Ada pertanyaan seperti itu Bunda. Ini dari Kak Teguh. Bagaimana cara gabung? Tadi sudah dijelaskan ya Kak Teguh ya, bergabungnya. Terus di sini Kak Teguh menanyakan hijrah di sini termasuk bisnis, bergabung di bisnisnya. Uh, Terus lanjut lagi di sini ada Kak Teguh juga menanyakan terapi syukur dan bisnis usaha dilakukan insya Allah serahkan pada. Nah ini tadi udah dijelaskan juga sama Bunda Eli terkait terapinya ya Kak ya. Selebihnya itu tadi sudah Kak Jajang sudah langsung itu sih Bunda terkait bisnisnya. Bisnis Armina Deli, bagaimana alurnya, bergabungnya sama menjalankannya. Itu. Oke, sebentar di sini sudah azan. Saya tak mendengarkan azan sebentar ya kakak-kakak ya. Baik Bunda. Nanti setelah itu saya jawab.
Kakak semua, ini pertanyaannya sebagian tadi sudah dijawab sama Bunda Eli terkait terapi-terapinya. Mungkin yang untuk bisnisnya kita tunggu dulu sebentar. Pertanyaannya mungkin dari menjawab pertanyaan ini setelah selesai, setelah dijawab sama Bunda Eli, kita sudahin dulu karena mungkin udah mendekati waktu zuhur di tempat lain di Jakarta juga sudah mau mendekati waktu zuhur. Kita tunggu dulu sebentar ya kakak semua. Mungkin untuk kakak yang lain yang masih ada pertanyaan karena waktunya juga terbatas, mungkin nanti bisa hubungi langsung ke nomornya Bunda Ili ya kak ya. Nanti akan saya kirimkan di di sebentar ya. Sebentar kakak carikan dulu. Oke, saya bantu jawab ya. Cari Kak Teguh ya tadi ya. Kalau boleh tahu konsultannya Kak Teguh siapa? Boleh tulis di kolom komen. Atau mungkin boleh dibuka mic-nya kalau mau interaksi sama kita, Kak Teguh. Kalau masalah apakah hijrah itu ke bisnisnya, sebenarnya bisnis ini hanya pilihan ya Kak ya. Bergabung di komunitas kami ini juga hanya pilihan. Sekali lagi, kami tidak pernah memaksa siapapun mau bergabung di sini, mau punya usaha sendiri dimaksimalkan juga monggo. Ya, kami ini memang hadir memberikan solusi sebagaimana disampaikan oleh guru besar kami ya. Memang di sini tidak hanya sekedar bisnis, tapi di sini banyak ilmu karena di sini kita juga ada kampusnya gitu ya. Ada kampus miliarder yang memang ingin mencetak banyak miliarder Muslim di Indonesia, karena kami meyakini kalau perusahaan kami ya Armina Daily ini adalah anak cabang perusahaan dari Armina Reka, Biro Umroh Haji terbesar di dunia. Ya, makanya kami juga meyakini kalau memang Armina Reka itu sudah berusia 35 tahun. Ya, benar-benar berjaya di usia yang sudah 35 tahun, yang sudah dewasa, sudah settle semuanya gitu ya. Dan Armina Daily ini baru berusia tahun ini ke 7 tahun. Tahun ini nanti bulan April itu baru ke 7 tahun. Tapi karena yang memegang, manajemen yang memegang Armina Daily, Armina Reka adalah sama, beliaunya ownernya, putra-putra beliau, kami meyakini bahwa Armina Daily ini juga akan menjadi ikon ya bisnis networking syariah nomor 1 di Indonesia. Ya, kami meyakini itu. Makanya kami di sini benar-benar ingin memberikan solusi, hadir memberikan solusi, bukan menambahi masalah kakak-kakak semua gitu loh ya. Bisa jadi kami ini berbagi kebaikan. Siapa tahu ini memang juga jalan pembuka kebaikan untuk kakak-kakak semuanya. Kalau memang kakak-kakak sudah punya usaha, sudah punya bisnis atau yang sejenis yang sama, monggo dimaksimalkan di tempat kakak. Ya, ini hanya sebuah pilihan aja, tidak ada paksaan ya bagi yang mau. Kami datang memberikan solusi bagi kakak-kakak, apalagi mungkin ibu-ibu rumah tangga, kakak-kakak yang memang ingin mendapatkan penghasilan tambahan melalui peluang usaha syariah ini ya monggo gitu ya. Nah, bagaimana cara bergabungnya? Silakan ambil formulirnya di konsultan kakak masing-masing, nanti pilih paketnya. Mungkin kayaknya bisa bantu share screen paket-paketnya boleh ya. Jadi bisa dipilih paketnya, mulai yang paket premium, premium plus, eksekutif maupun yang promo dari guru besar kami yang ada voucher DP umrohnya. Itu bisa menjadi kafling baik itu buat kakak, bisa menjadi apa namanya kunci kakak bisa ke Baitullah ya. Jadi semuanya ada ilmunya, ada jalannya, ada bimbingannya, yang semuanya menjadi mudah. Apalagi ini online. Kalau saya dulu ya pengalaman saya offline, bisnis kalau dijalankan offline tuh apa ya wilayahnya tuh kecil
Kalau kita hanya bisa offline seminar dari satu kota, paling mengundangnya ya hanya dari kota itu atau dari kota-kota sekitar aja. Tapi kalau online, kita ini bisa sampai ke tanpa batas ibaratnya. Ya, bisa ke mancanegara, bisa dari Sabang sampai Merauke itu kena semuanya. Itu luar biasanya online. Makanya kami bersyukur COVID itu membawa keberkahan, bukan musibah COVID itu. Karena Allah mengubah dunia, Allah mengubah zaman gitu. Allah mengubah yang semuanya tadinya offline, kami harus butuh biaya, butuh waktu, butuh tenaga untuk offline. Sekarang semuanya bisa dikerjakan dari rumah. Ini kemudahan gitu loh. Dan Armina Daily ini 100% online. Offline kami itu ketika kami di Baitullah, ketika gerakan Umroh Akbar, ketika ada MMC. Kami ada MMC namanya Madiun Miliarder Camp. Bagi kakak-kakak yang pengen nyantri, ingin benar-benar mengetahui kehidupan Pak Harun sehari-harinya gitu ya. Itu nanti ada di sana. Kakak boleh nginep di sana. Sudah disediakan rumah khusus untuk teman-teman atau mitra-mitra yang ingin memperdalam ilmu DKR dan memperdalam peluang usaha syariahnya. Semuanya boleh datang, tidak pilih-pilih siapapun itu. Nanti ada jadwalnya, mau namanya kita keluarkan jadwalnya, kakak tinggal pilih aja mau datang yang kapan. Kemudian ada lagi yang namanya silatbar. Setiap bulan Agustus ya kita ada silaturahmi akbar secara offline. Nanti ada 1.000 mitra yang dihadirkan di kota beliau, di kota Madiun. Ya, jadi silaturahmi akbar 1.000 mitra. Itu aja offline kita. Yang lainnya semuanya online. Saya sama Kak Ena ini juga eh, sama-sama online aja komunikasi kami melalui Zoom, melalui telepon gitu aja. Nggak ada sekarang yang namanya offline kami yaitu tadi hanya waktu-waktu tertentu. Tidak ada offline yang lain. Ya. Nah, ini pilihan mungkin paket bisnisnya bisa di-share sama Kak Ena ya. Di sini ada Premium Plus ini yang 3,4. Kemudian ada Premium 1, ini yang eksekutif ya. Kemudian yang Premium dan satu lagi ada yang paket promo. Kalau saya dulu Kak ya, walaupun tidak punya uang, tapi ternyata memang itu ujian. Saya itu ambil paket yang terbesar loh. Ya, dulu itu modal pinjem, ya kan? Saya ambil kenapa? Karena ada DP umrohnya. Karena itu adalah kafling untuk saya. Saya punya kafling di Baitullah. Di sini nggak ada ruginya, kakak dua dapat hak usaha gitu, dapat 2 hak usaha. Kakak dapat peluang usaha Armina Daily-nya, dapat juga Armina Rekannya. Nanti mensiarkan Baitullah juga mensiarkan ekonomi umat, gitu loh. Dan di sini juga dapat paket eksekutif. Paket eksekutif itu namanya apa? Nanti dalam 1 tahun kakak sudah tidak perlu yang namanya melakukan pembelanjaan setiap bulannya, itu sudah tercover semuanya. Maka fokus pada menjalankan usahanya. Dan di sini ada gratisnya 2 DP umroh. Kakak cuma bayarnya 999 gitu ya. Itu dapatnya lebih dari 17 juta kalau di total itu. Ya, kalau di paket yang promo ini dan memang terbatas. Ini murni pure gitu ya dari guru besar kami, tidak dari perusahaan. Kalau perusahaan hanya yang 1, 2, 3 tadi yang premium, premium plus dan paket eksekutif itu yang dari perusahaan. Kalau yang promo ini murni dari guru besar kami karena kami memang punya hajat setiap tahun, punya punya gerakan Umroh Akbar, makanya kami ingin memberikan jalan bagi kakak-kakak yang ingin segera ke Baitullah. Sebenarnya kalau kita kupas sedikit ya tentang Baitullah, Kak ya. eh, Baitullah itu penuh dengan keajaiban, gitu ya. Kakak-kakak yang ingin segera selesai masalah dunianya, sebenarnya cara tercepatnya adalah ke Baitullah. Ya, itu yang memang dilakukan oleh guru besar kami dan itu juga saya lakukan. Maka saya dulu menjalankan usaha ini, bagi saya usaha itu adalah bonus gitu dari Allah. Tapi saya fokusnya adalah ingin memenuhi panggilan Allah. Niat saya Allah tahu. Allah catat niat saya pertama kali gabung. Bahwa saya Bismillah ya Allah ambil peluang ini saya ingin ke Baitullah. Saya ingin penuhi panggilanmu ya Allah. Saya ingin ya Allah karena saya tahu Allah menjanjikan hal yang luar biasa. Sekali lagi ini janjinya Allah kakak-kakak bukan janjinya manusia. Menjadi tamu Allah semua dosa-dosanya diampuni. Dosa kita ini penyumbat rezeki terbesar kita. Jadi sumbatan terbesar rezeki kita itu ada pada dosa-dosa kita. Mau dihapus, datang ke Baitullah. Allah yang janji, dosamu akan aku ampuni semuanya. Kemudian yang kedua, menjadi tamu Allah, semua doamu tak kabulkan, bayangkan. Allah mengabulkan semua doa-doa kita. Makanya saya benar di sana, saya berdoanya, ya Allah, Allahumma lunas amanah. Ya Allah, Allah
Apapun saya doakan di sana, ternyata diijabah sama Allah. Dan yang ketiga, menjadi tamu Allah, semua biayanya diganti sama Allah. Dan itu terjadi. Akan dilipat gandakan sama Allah. Kita dijamin tidak fakir ketika kita mau memenuhi panggilan Allah. Bahkan kita bisa datang ke makam Rasulullah, mengucapkan salam langsung kepada Nabiullah Agung Muhammad. Kakak-kakak diajak untuk memenuhi panggilan Allah loh di sini. Apa ini perbuatan yang salah? Masya Allah. Nggak semua orang. Mungkin bahkan keluarga kita aja nggak pernah ngingetin kita tentang Baitullah. Tapi kami orang lain, gitu ya, disewa sama Allah, dikirim sama Allah untuk kakak-kakak semuanya. Itu bagian dari cara Allah sebenarnya juga memanggil kakak. Panggilan datang itu ketika ada orang yang mengingatkan kita bahwa Baitullah itu panggilan Allah. Allah seumur hidup kita itu hanya manggil kita 3 kali, Kak. Allah manggil kita untuk sholat. Ini azan, panggilan sholat. Ini adalah kita penuhi panggilan Allah. Yang kedua, Allah panggil kita ke Baitullah. Sejak zaman Nabi Ibrahim sudah dipanggil untuk datang ke Baitullah. Untuk umroh maupun haji. Dan yang terakhir adalah Allah akan panggil kita untuk meninggal dunia. Sudah nggak ada panggilan yang lain lagi. Yang dua ini mungkin bisa beralasan. Tapi kalau panggilan yang ketiga sudah datang, maka kakak tidak bisa beralasan. Malaikat yang sudah menjemput nyawa kita. Maka jangan sampai menyia-nyiakan sisa hidup kita. Sudah didatangkan ilmu yang sangat luar biasa, ya sudah didatangkan sama Allah potensi rezeki yang besar di sini di peluang usaha syariah Armina Daily sudah didatangkan Allah kendaraan kita bisa ke Baitullah. Semuanya sudah Allah berikan untuk kita. Tinggal kitanya ini mau menerima semua ini apa tidak. Sekali lagi jangan fokus pada masalah kakak. Fokuslah pada solusi, fokuslah pada apa yang akan Allah kabulkan untuk kakak. Gitu ya. Itu aja mungkin Kak Ena, semoga bisa menjawab semua pertanyaan kakak-kakak hari ini. Dan memang waktunya terbatas ya. Eh, mungkin bentar lagi kakak-kakak juga persiapan untuk nanti mau buka puasanya apa gitu ya. Jadi sekali lagi mungkin ini momentum, ini adalah hari yang baik, bulan yang baik di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kakak-kakak bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk merubah kehidupan kakak menjadi jauh lebih baik lagi, semakin sukses, semakin sehat, semakin kaya. Kayanya tidak sekedar kaya harta, tapi kaya ilmu, kaya hiha ya kak di kita ini. Ada kaya hati, hati kita dikayakan, kemudian kaya ilmu, banyak ilmu di sini karena kita ada kampusnya, semuanya akan dibersamai gitu ya. Kakak-kakak akan benar-benar mendapatkan kelas bimbingan, tidak dibiarkan sendiri, tetapi langsung dari guru besar kita dan para eh, leader-leader yang memang sudah terbukti dan teruji kesuksesannya di sini, semuanya ilmunya akan dibagikan. Kemudian di sini juga kaya harta. Ketika kaya harta, kita akan kaya amal. Maka harta itu akan tepat Allah berikan kepada orang-orang yang terbaik sehingga harta ini akan dibelanjakan di jalan Allah. Gitu ya, semoga kita bisa memberkahi, kaya, berkah dan memberkahi banyak orang, bisa menolong banyak orang, bisa membantu banyak orang menjadi hamba yang khairunas anfa'uhum linnas. Gitu ya. Itu aja. Mungkin nanti kakak-kakak ada yang mau sharing sama saya di luar Zoom ini boleh ya. Selama saya tidak ada acara, saya akan coba bantu. Sekali lagi, kami hadir memberi solusi, bukan memberi masalah. Dan solusi itu juga tidak ada paksaan. Kakak mau terima, alhamdulillah, monggo. Ayo kita sama-sama bergandengan tangan, kita sama-sama hijrah bersama, gitu ya. Kalaupun kakak sudah punya usaha, monggo dimaksimalkan di usahanya. Jadi tidak ada paksaan. Ya, kami akan dengan senang hati menerima kakak-kakak yang memang ingin berubah bersama komunitas kita, tidak sekedar berubah dunianya, tapi insya Allah juga akan berubah akhirat kita, ya, menjadi kita bisa reuni di surga Allah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bisa kakak tulis nomor HP saya 0821 3105 3748. 0821 3105 3748 ya. Itu sudah ada di kolom komentar, bisa ditulis ya. Sudah ditulis di layar HP atau layar laptop kakak-kakak semuanya. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Saya juga hari ini mewakili semua konsultan pendamping dasarnya Kak Jabar Rezeki. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan, kesalahan kami mungkin yang baik kami sengaja maupun tidak, yang
kurang nyaman di hati kakak-kakak semuanya, kita hadir baik, kalaupun ada perpisahan juga dalam kondisi baik. Ya, selamat hijrah, selamat mengambil keputusan. Hidup ini adalah pilihan, hidup ini adalah tanggung jawab kita masing-masing. Mau dibawa kemana itu adalah pilihan kakak-kakak semuanya. Ya, jadi grup sudah akan kami bubarkan hari ini karena harus kami isi dengan peserta yang lain yang sudah ngantri untuk kita bersamai mengikuti kajian ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki di hari Senin besok. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga ilmu DKR ini bermanfaat. Terus praktekkan, istiqomahkan, yakin bahwa keajaiban itu ada dan nyata bagi siapa yang mau yakin dan percaya sama Allah. Ya, sekali lagi boleh nanti share sama kami yang terkendala biaya atau apapun belum terjawab boleh. Silakan telepon saya ya. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Eli atas waktunya, ilmunya. Semoga Bunda Eli sekeluarga selalu dalam keadaan sehat dan ilmu yang diberikan kepada kita semua, Bunda Eli mendapat amal jariahnya sekeluarga dan kita mendapatkan keberkahannya dan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, ayah bunda dan kakak semua, saya di sini selaku host, saya Ena dari Kota Bogor. Mohon maaf lahir batin apabila ada kekurangan atau salah kata. Apalagi keputusan kakak hari ini adalah kan menentukan kehidupan kakak 3 sampai 5 tahun ke depan. Segera hubungin konsultan pendamping kakak, yakin perubahan akan terjadi selama kakak mau berubah. Ya. Karena pertolongan Allah akan ada setiap kali kita akan melakukan perubahan. Terima kasih kakak semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.